Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari sama-sama kita awali kajian di pagi kali ini. Sama-sama kita lakukan dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi kali ini materinya adalah tema Ulumul Quran. Kita membahas salah satu lafaz yang Quran, tepatnya lafaz yang berbunyi khalifatan. Dari pengertian bahasa, khalifatan artinya seorang pemimpin. Dari ilustrasi budayanya ini sengaja saya milih gambar ikon-ikon atau simbol-simbol aplikasi media sosial yang kita pakai sebagai kesimpulan. Lafaz khalifatan itu tepatnya diambil dari surat Al-Baqarah ayat 30. Saya baca perkataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah kita Tuhan berkata kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifatan, sesungguhnya aku yang menjadikan di dalam bumi seorang pengganti. Kalau mereka berkata, mereka di sini para malaikat berkatanya bernada tanya kepada kata ja'alu fiha, apakah engkau menjadikan di dalamnya mayufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima'a, dan menumpahkan darah-darah, wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan pujianmu, maksudnya dengan memuji, wa nuqaddisu laka, dan kami mensucikan bagimu. Qala, dia berkata, di sini Allah, ini sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, malah ta'lamuna, apa yang kalian tidak ketahui. Dari tampilan di layarnya nomor 30 ada kalimat saya gambar biru, yakni lafaz khalifatan. Akan kita bahas lafaz khalifatan diambil dari sudut pandang ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran? Ilmu mempelajari tentang perling-perlingnya Quran, perling-perlingnya Quran, detailnya perkataan, detailnya lafaznya, hikmah di balik lafaznya, hikmah di balik perkataan. Sebelum kita bahas lafaz khalifatan, saya dulu dari yang paling kanan. Wa qala rabbuka lil malaikati, wa qala rabbuka lil malaikati, untuk mengartikannya dan wahid dan ingatlah ketika rabbuka qala, Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada bagi para malaikat, ini sesungguhnya aku. Ternyata di Al-Baqarah 30 tidak berbunyi ini ja'altu, tapi berbunyi ini ja'ilun. Bedanya artinya adalah, kalau ini ja'altu, sesungguhnya aku, ja'altu, aku menjadikan. Kalau berbunyi ini ja'ilun, sesungguhnya aku yang menjadikan. Beda terjemahannya. Kalau ja'altu, aku menjadikan. Ini termasuk perbuatan, jadi pelakunya aku, akhirnya Tuhan. Kalau ja'ilun, yang menjadikan. Bedanya adalah kalau dari sudut pandang bahasa Al-Quran, ja'altu ini kata kerja, bentuk amal. Kalau berbunyi ini ja'altu, semuanya aku menjadikan, maka bermaksud perhatiannya mengajak malaikat supaya melihat perbuatan Allah. Kalau berbunyi ja'altu, karena ja'altu itu apa kerja, berarti perbuatan, perhatian kepada melihat perbuatan Allah menjadikannya. Ternyata ayatnya pakai ini jahilun. Apa jahilun? Jenis tata bulan.
aku yang menjadikan. Karena kata benda, maka perhatiannya ngajak malaikat melihat kepada Allahnya, bahwa pelakunya yang menjadikan itu Allah, bukan pihak lain. Nah, ini karena dalam baca Al-Quran, dalam ilmu Quran ada kaidah bahasa Arab dalam Quran. Al-ismu ablagu minal fi'li, kata benda itu lebih unggul daripada kata kerja. Kata benda itu lebih menguatkan, isi itu kata benda. Kata benda lebih menguatkan daripada kata kerja. Contoh misalnya, ada kata berbunyi saya menulis. Kalau berbunyi saya menulis, awalnya ya menulis, berarti kata kerja, berarti perbuatan. Tapi kalau berbunyi pengakuan saya penulis, karena penulis berarti kata benda, sosoknya, orangnya. Kalau berbunyi saya mengaku saya menulis, maka bermaksud sebatas perbuatan saya menulis. Tapi kalau mengaku saya menulis berarti apa? Sudah ahli, terbiasa menulis maka jadi penulis, terbiasa menipu jadi penipu, terbiasa menjadikan dari menjadi yang menjadikan, terbiasa berbuat jahat maka menjadi jahil. Jadi pengakuan pakai jahil lebih menguatkan daripada pakai jahat. Ini ada kesan bahwa dalam konteksnya tentang khalifatan itu Allah itu menjadikan khalifatan bukan sekedar menjadikan, tapi juga berkuasa menyetir. Karena jadi namanya isim fa'il, nama pelaku, menyetir si khalifah itu, menyetir ibaratnya merengok. Allah berkuasa menyetir, mengarahkan si khalifah itu. Kalau berbunyi jahal tuh malaikat, ini jahal tuh aku jaga seorang khalifah. Setelah jadikan, ya terserah dia ngapain khalifahnya yang belum dijadikan, firmannya jahal tuh. Allah sudah nggak campur lagi ngurusi bagaimana perbuatan si khalifah itu. Berhubung pakai jahilun berarti kalau malaikat, aku bukan seorang khalifah dan aku berkuasa penuh menyetir, merengok, mengarahkan, mengiring atau mendikte si khalifah. Ini syarat bahasa jahilun lebih menguatkan kata-kata benda daripada mengaku pakai jatuh karena fiil atau kata kerja yang berbeda. Ini contohnya satu. Jadi barang siapa menjadi khalifah maka nggak boleh berbuat semaunya, itu maksudnya harus menurut maunya Allah, karena Allah pakai jahilun. Lanjutannya, jahilun di mana khalifahnya fil ardi khalifatan, kata-kata di bumi seorang khalifah di bumi, fil ardi di bumi. Misalnya ayatnya dirubah berbunyi, ini jahilun fil jannati khalifatan. Kalau berbunyi fil jannati khalifatan berarti tugas khalifahnya di surga. Kalau berbunyi fil jannati, ternyata ayatnya pakai fil ardi khalifatan, maka tugas khalifahnya di bumi. Ini satu kata kunci untuk menyangkal anggapan mereka-mereka yang menyalahkan Nabi Adam. Banyak ini orang yang Adam, ini bahasa kasarnya, wahai Adam, ini gara-gara Anda ini kami di bumi. Cuma kalau Anda itu taat pada Allah, nggak melanggar larangannya, lurus-lurus aja, alim soleh, aturan, jauhi larangan, nggak akan buat itu, pasti kita kan di surga. Kau kan beranak pinak dengan apa di surga? Kita lahir di surga, hidup di surga, bukan di bumi. Berarti gara-gara engkau yang Adam, kita di bumi. Berarti mereka yang seperti itu nggak tahu anaknya. Ayatnya berbunyi fil ardi khalifatan. Jadi tanpa ada peristiwa pelanggaran, tanpa ada peristiwa makan apapun, pada akhirnya Adam juga turun ke bumi nantinya itu. Jadi meskipun nggak ada peristiwa apapun, tetap turun ke bumi nantinya itu. Karena walikum dakwanya atau khalifahnya Adam itu di bumi, bukan di surga. Ini kata dunia kita. Jadi kita jangan kayak mereka yang benci Nabi Adam itu merasa
oleh Adam kan tugas di bumi. Ini ya. Kalau gitu kenapa ada mengalami hal yang di surga itu mengalami apapun, apa tujuannya? Oh nggak langsung turun aja, nanti ada jawaban. Jadi di sini sangat bawang fil ardi khalifatan. Jadi hakikatnya kita itu hidup di bumi bukan salahnya Nabi Adam. Itu yang satu, bukan salah Nabi Adam, dihalukan. Karena memang Allah takdirkan ada hidupnya fil ardi di bumi dan berampinan di bumi sampai zamannya kita sebagai Nabi Adam, anak cucunya Adam. Jadi kita jangan meyakini saya lahir dalam keadaan mewarisi kesalahan Nabi Adam. Pun tidak ada istilah bersalah sana. Ini satu ya. Yang kedua, tugas khalifah itu di bumi bukan di surga. Jadi kalau dalam peristiwa apapun tetap ada nanti akhirnya juga turun ke bumi. Nah, ini kata kunci fil ardi khalifah itu di bumi bukan di surga. Lanjutannya. Nah sekarang sebelum fil ardi, sebelum ada ke bumi, sebelum ada bertugas sebagai khalifah atau pengganti di bumi, Allah telah mentakdirkan bagi Adam merasakan pengalaman hidup di surga. Harus mengalami hidup di surga sebelum turun ke bumi. Ngalami apa saja, macam-macam. Sebagaimana Allah ajarkan walaman, dapat masalah Allah ajarin apapun, dia ajarin nama-nama, dia ajarin apapun itu. Jadi Adam itu harus merasakan pengalaman di surga sebelum ganti suasana, ganti medan, ganti tempat dia nanti tugasnya sebagai khalifah. Jadi selama di surga belum sebagai khalifatan, belum. Khalifatan di bumi bukan fil jannah. Jadi sebelum bertugas turun ke bumi, Allah mentakdirkan harus merasakan mengalami apapun di surga. Misalnya merasakan mengalami apa? Misalnya apapun yang dialami Adam selama di surga, entah misalnya mengalami kenikmatan, makan minum di surga, atau mengalami ketaatan, patuh taat, atau mengalami godaan, digoda hawa, digoda iblis, itu semua mengandung hikmah yang bermuatan pembekalan sebagai calon seorang khalifah nanti. Ibaratnya di karantina. Apa pentingnya di karantina Adam? Maksudnya apa pentingnya Adam itu diberi dulu di surga untuk bumi? Ingat bahwa ketika Adam fil ardi di dalam bumi, maka statusnya terdinas. Apa dinas? Sebagai khalifah. Sebelum tugas dinas di surga masih orang sipil, gitu Pak. Masih orang sipil, digembleng, dibekali. Jadi ada hikmah di sini. Ada mengalami penataan di surga, ada mengalami pernah makan minum kenikmatan di surga, ada mengalami pernah tergoda di surga. Nah, kenapa harus pernah tergoda itu? Sederhana ilustrasinya misalnya saya dulu belum menikah, masih bujangan, punya uang 10.000. Ketika saya punya uang 10.000, saya ditipu orang, ditipu 10.000. Berarti ketika saya punya uang 10.000, ditipu 10.000, maka yang rugi saya sendiri, nggak ada orang lain. Nah, akhirnya apa? Setelah saya mengalami pengalaman pribadi pernah ditipu orang itu, terus saya belajar menjadi kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga, menikah. Nah, dengan saya menikah berarti menjadi kepala atau ruang lingkup dalam saya keluarga. Saya menjadi pemimpin, jadi khalifah gitu. Khalifah ruang lingkup kecil keluarga saya, jadi khalifah. Nah, ketika saya jadi rumah tangga ternyata ketipu 10.000, maka yang rugi kena semua imbasnya, istri kena, anak kena. Istri kena karena uang belanja berkurang gara-gara saya ditipu. Anak juga kena, uang satu sekolah berkurang gara-gara saya ditipu. Oh berarti keluarga rumah tangga goyang akhirnya karena
ketika saya jadi khalifah. Nah ini akan seperti itu. Jadi di surga Allah buat minus berhasil goda supaya jadi pengalaman pribadi ada. Nantinya dari bumi juga kebal dengan godaan. Jadi lebih baik mengalami digoda ketika sendirian sebelum jabat, karena yang rugi ada sendiri. Ketika di bumi sebagai khalifah masih digoda, kalau ada pengalaman nggak akan berulang dua kalinya. Terbukti di bumi iblis goda Allah nggak bisa. Iblis goda Allah nggak bisa. Kenapa? Karena itu pernah mengalami surga tergoda masalahnya. Nah di bumi kuat dua-duanya itu. Ada apa? Iblis menggoda anaknya Adam, goda Qabil sama Habil. Terjadilah pembunuhan Qabil, pembunuhan adiknya kan Habil. Qabil tergoda oleh iblis. Kalau goda bapaknya susah, karena Adam. Goda ibunya susah. Karena sudah total pengalaman di surga. Nah di sini coba kita bayangkan, misalnya di surga Allah nggak mengirim Adam dalam keadaan tergoda itu, tentu ketika di bumi Adam sudah lugu-lugunya jadi khalifah, tergoda oleh iblis, ada melanggar, maka goyang jabatan khalifahannya, rusak semua sistemnya, rusak. Ini hikmahnya. Dengan pengalaman pribadi pernah merasakan iman surga, supaya termotivasi ibadah diri itu termotivasi ingin surga, supaya ingin merindukan balik lagi tentang nikmatan itu. Jadi Allah bikin Adam menikmati surga supaya dia nanti bisa dari surga, merindukan surga, jadi motivasi ibadah ini surga. Kedua, Adam pernah menikmati ketaatan supaya ketika di dunia merindukan jadi orang taat, bukan orang bermaksiat. Ketika di surga pernah digoda, ada di bumi udah kebal dengan godaan, nggak pengen dua kali itu korban di dunia. Nah, berarti pembongkaran. Dia akan dikarantina dulu sebelum mengalami dinasnya Yesus sebagai fi'al khalifah. Ini hikmahnya ada harus tergoda, memang harus tergoda, harus pengalaman, harus alami langsung secara live, bukan secara tayangan ada. Ini iblis, ini musuhmu kan itu, tapi langsung ada. Inilah iblis, senalami tergoda iblis. Enggak sekedar mengenalkan iblis namanya ada, ini namanya iblis, ini malaikat, bukan itu, tapi langsung Allah benturkan dengan perbuatan iblis goda itu. Jadi secara live ibaratnya secara 3 dimensi, 4 dimensi mengalami tergodanya itu. Jadi kenal iblis dari pengalaman buruknya ini. Ini ya. Jadi Allah kirim mengalami apapun sebelum turun fil'am. Ini namanya pembongkaran. Jadi diharapkan kita yang sebagai penjabat ruang lingkup besar, misalnya presiden atau ruang lingkup provinsi, gubernur atau bupati, mari pengalaman Anda pribadi dulunya pernah didolimi orang, jangan sampai berulang untuk berapa kali kita menjabat di sebuah kota. Jangan sampai lama Anda tergoda ketika sedang dinas, akan goyang jabatan, goyang kekhalifahan. Jadi Allah harapkan kita masing-masing pribadi pernah jadi orang dulu, pernah didolimi, pernah tertipu, pernah jadi teraniaya. Mari ketika sedang jabat, harus jabatan kekhalifahan, jangan sampai berdua. Ini dari para Adam seperti itu. Kemudiannya, sekarang kata khalifah secara bahasa Al-Quran, kalau ada kata yang takhir, maka pengertian yang umum. Tulisan khalifatan berakhir tanwin, tidak pakai alif lam, al-khalifatan tidak pakai al, tapi tanwin. Bedanya kalau al itu isim ma'rifat tertentu yang sudah tertentu terkenal atau sudah dikenal. Kalau tanwin isim nakiro asing alias umum. Nah, khalifatan kalau buat tanwin apa? Supaya umum. Seorang pengganti, ganti siapa dan untuk apa? Umum. Ini dari berbagai macam catatan para mufassir, ada tiga dari isyarat khalifah ini. Yang pertama, khalifah itu seorang pengganti. Pengganti bagi siapa? Bagi Tuhan Allah untuk hambanya. Yang kedua, khalifah seorang pengganti bagi siapa? Bagi hamba untuk Tuhannya, untuk Allah.
Yang ketiga, khalifatul pengganti bagi saya bergambar untuk samanya. Jadi saya sebagai pengganti bagi si B untuk menyatakan kepada si C namanya sama. Sekarang saya dari bawah. Contoh khalifatan seorang pengganti bagi hamba untuk samanya. Misalnya saya kutip dari surat Al-Araf 142. Harun sebagai pengganti bagi Nabi Musa untuk membimbing kaumnya Musa. Ini cuplikan ayat. Wa wa'adna Musa, dan kami janjikan Musa. Jadi Allah pernah berjanji, wahai Musa, aku berjanji nanti akan mengajarimu kitab Taurat selama 40 malam. Wa wa'adna Musa, dan kami janjikan kepada Musa, Allah janjikan mengajari Taurat secara lisan langsung selama 40 malam. Wa atmamna, dan si dia Musa menyempurnakannya di asri dengan 10 malam. Jadi 30 malam atau 10 malam. Fatamma, maka sempurnalah miqatu rabbi. Apa miqat itu? Waktu bermunajat, waktu menanya. Kalau kita beristilah miqat, beristilah umroh ya, umroh haji ya. Miqat dari mana umrohnya? Apa sih miqat itu? Waktu mengawali awalan ibadah, waktu mengawali amal ibadah menentok. Waktu waktu mengawali amal ibadah. Sama di sini waktu mengawali amal Musa kepada Allah namanya menentok. Maka sempurnalah miqat Rabbi, bermuncul pada Tuhannya. Berapa totalnya? 30 tambah 10 hari, berarti 40 malam. Wa qala Musa itu diajari Allah di puncak Tursina, di lereng Tursina itu ada padang yang tandus, gersang dihuni oleh kaumnya Musa namanya Bani Israil. Kemudian di situ Musa tiap malam naik, dari ibaratnya menjelang maghrib naik, pada subuh turun, tiap malam seperti itu. Nah, selama Musa naik ke atas Tursina, Musa berkata kepada saudara namanya Harun, "Waqala Musa li'abi," dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, "Wahai Harun, ukhlufni, gantikanlah aku, fi qaumi, dalam hal mimpin kaumku, wa aslih, dan berbuat baiklah kamu, wala tatabi, dan jangan kamu mengikuti sabilul mufsidina, jalannya orang-orang yang berkerusakan." Jadi Musa mengutus Harun sebagai ukhufi, gantiin sebagai khalifatan bagi Musa untuk memimpin kaum. Oh, berarti Nabi Harun adalah seorang khalifatan, seorang pengganti bagi Musa, bagi hamba Musa, untuk samanya, untuk kepada kaum. Ini contoh. Jadi khalifatan antar sesama manusia. Khalifatan antar sendiri mengganti atau mewakili. Harun mewakili Musa untuk membimbing kaumnya. Mewakili namanya khalifatan karena pengganti. Ini contoh satu. Contoh kedua, oh berarti Musa itu tadi mensosialisasikan dirinya kepada kaumnya bahwa dirinya seorang rasul. Dia jawab 40 malam dengan Allah untuk bimbing mereka. Sedangkan Nabi Harun difungsikan sebagai Musa sebagai apa? Media bagi Musa untuk bimbing mereka. Musa menerima Taurat, maka Musa katakan sosialisasi, wahai kaumku, ini Taurat, ini firman Tuhan. Nah, Harun sebagai media untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada kaum. Berarti Harun sebagai khalifatan, media bagi Musa untuk Musa mensosialisasikan kepada kaumnya. Jadi medsosnya Musa Harun. Ibaratnya Musa punya aplikasi namanya Harun, dipakai untuk membimbing kaum. Baru difungsikan sebagai media bagi Musa untuk bersosial kepada kaum. Ini satu. Contoh lagi khalifatan bagi Allah untuk hambanya. Contoh siapa? Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, wahai Daud, inna semuanya kami menjadikanmu
memutuskanlah hukum penasi di antara manusia dengan benar. Wala tatabir, dan jangan kamu mengikuti al-hawa, kemauan nafsu, fayudillaka, maka niscaya akan menyesatkanmu ansabilillahi, dari jalan Allah. Innalladzina yudilluna, sesungguhnya orang yang mereka sesat ansabilillah, dari jalan Allah, lahum bagi mereka adabun sadidun, sisa yang sangat dalam berat, bima nasu, dengan sebab apa mereka lupakan yaumul hisabi, hari perhitungan. Allah punya sifat al-hakim, jalan-jalan. Baik Daud, engkau sebagai raja di kalangan Bani Israil, maka hukum, apa hukum? Allah tempelkan sifat al-hakim pada diri Daud supaya mengamalkan. Oh, berarti Allah menyuruh Daud untuk bersikap hukum, bijaksana, memutuskan perkara hukum di antara manusia dan binatang. Maka itu sebagai khalifatan bagi Allah, pengganti bagi Allah untuk mengganti manusia. Ini contoh seorang manusia yang punya jabatan di dunia dan mempraktekkan sifat-sifat ketuhanan. Jadi apa? Adilnya, bijaksananya, tegasnya dalam hukum itu. Daud Allah pakai sebagai media untuk menempatkan rahmatnya berupa sifat al-hakim, jalan-jalan. Berarti Allah itu mensosialisasikan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa dia adalah laki jalan-jalan, maha bijaksana. Sedangkan Daud di sini sebagai apa? Media bagi Allah untuk mengamalkan sifat bijaksana Allah di dalam hamba-hambanya. Berarti Daud adalah khalifatan, media bagi Allah untuk Allah sosialisasi kepada manusia bahwa itu maha bijaksana. Mari kita seperti Daud, kita punya jabatan apapun, dalam skala kecil ataupun luas, mari kita mempraktekkan dititipi Allah kita itu, dititipi sifat adilnya, dititipi sifat bijaksananya. Jadi mari kita itu punya siap bahwa bagaimana manusia itu mengenal Allah adalah diri kita, adalah diri kita. Kalau kita jujur, bijaksana, adil dalam berhukum, maka orang suka pada Allah. Kalau kita mengamalkan perintah itu, mereka suka kepada Islam karena kita mengaku Islam dan kita ambil bijaksana di situ. Kalau kita ternyata mengaku Islam ternyata nggak adil, nggak bijaksana, maka orang luar nggak tertarik Islam. Ternyata orang Islam gitu ya, orang Islam nggak jujur ya, orang Islam sering mencuri ya, sering korupsi ya, sering dan sebagainya. Pokoknya buruk, buruk, masih mati. Mari dia kenal Allah, nggak mau. Mari kita seperti Daud, khalifatan bagi Allah ketika kita punya suatu jabatan. Alam taro, apakah belum kamu melihat Allah sesungguhnya Allah Yusufil Allah bertasbih padanya, man fis samawati, siapa saja di langit dan bumi, wa tayru safatin, dan burung yang bersafsat, terbang bersafsat. Kulun, masing-masing makhluk Allah. Qad alima sholatahu, sungguh telah mengetahui gerak sholatnya, wa tasbihahu, dan bacaan tasbihnya. Wa alimun bima ya'maluna, dan Allah mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi berarti semua penghuni langit dan bumi Yusuf itu bertasbih, muji Allah, subhanallah, muji Allah, dan juga menyembah Allah gerak sholatnya itu. Cuma kita nggak tahu, nggak paham gerak sholatnya, malu nggak paham. Kita nggak tahu. Malaikat gaib, jin gaib, gimana sholatnya mereka? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini contoh man itu termasuk sosok makhluk yang bernyawa. Di surat yang lain pakai man, waladil wallahul khaliqu, dialah Allah yang menciptakan, al-bari'u yang menciptakan, al-musawwir yang membentuk, lahul asmaul husna, dia baginya punya nama-nama yang baik. Bisa dibilang bertasbih padanya, ma fis samawati, apa saja di langit dan bumi. Bahwa azizu dia mengalahkan bagi bijaksana. Kalau pakai lafaz man fis samawati, apa sih man itu? Bermaksud makhluk yang bernyawa atau bergerak atau berakal. Misalnya para malaikat, jin, manusia, hewan, itu dua. Itu kategori man karena bergerak.
Itu kategori iman. Berarti benda mati pun bertasbih kepada Allah. Meja benda mati, botol benda mati, mata benda mati, bertasbih. Handphone benda mati, bertasbih. Nah, ya. Soalnya bertasbih kan apa? Bahasa tasbihnya apa? Yang penting Allah bilang bahwa kullu makhluk, tiap-tiap semua makhluk sungguh alimah telah mengetahui bagaimana gerak sholatnya dan juga telah mengetahui bagaimana baca tasbih. Misalnya para kullu, tiap-tiap makhluk semuanya tahu bagaimana cara menyembah Allah. Mereka sudah tahu bagaimana tasbihnya, baca amalnya. Mereka sudah tahu. Contohnya burung ya, Kotoyus sofatin bersap-sap, burung bersap-sap. Ini migrasi burung antar pulau antar negara itu kalau terbang dia bersap-sap. Nah, sapnya burung itu nggak kayak kita sholat garis ini tapi bentuk variasi huruf V, huruf V untuk menerobos angin huruf V bersap-sap terbang. Makanya kalau fikih Islam itu kalau kita biasanya saya ke hutan ingin berburu burung, ingin nembak burung, hukumnya makro kalau nembak burung ketika sedang terbang. Karena siapa tahu ketika sedang terbang itu gerak sholatnya burung. Kalau satu gerak. Yang kedua hukumnya makro membunuh burung ketika berkicau. Karena siapa tahu kicaunya sedang bertasbih. Kalau itu kapan saya nembaknya? Ya ketika diam, silakan ditembak. Karena sholat tahu tasbih tahu. Sholatnya burung geraknya bukan saya itu. Jadi kita yang punya burungan burung masing-masing ya. Ini maaf ya, ini kalau kita toleransi secara hamba Allah, harusnya kalau buat sahabat burung harus lebar. Kenapa? Kalau kita itu istilah Jawa minuman yang punya burung dan sandarnya kecil, itu kalau sempit maka burung hanya bisa lompat. Kalau lompat nggak pernah buka sayap. Padahal gerak sholatnya bukan sayap, sofatin bukan sayap. Kalau burung yang bisa lompat maka dia terdolimi. Kenapa? Nggak pernah bisa sholat kepada Allah. Karena bisa gerak terputih, kan pernah bukan sayap, hanya bisa lompat. Kalau bisa burungan yang ngomong, coba ada sabar baru kita egois akhirnya sama hamba Allah, sholat tahu juga sholat dan bertasbih. Kalau kita egois adalah burung dikurung sempit, ciri kurungannya, tak bisa bukan sayap dia. Kita boleh ini kan? Bebek, banyak sama tahu banyaknya adalah bertasbih. Itu bahasa dia. Ayam berkokok, itu tapi bertasbih. Ikan juga bertasbih. Misalnya ada 5 ikan, kita mancing. Ingat ya, ikan itu binatang kasih nafsu, nggak punya akal. Berarti ibaratnya kasarnya, sehusu-husunya ikan bertasbih kepada Allah, tetap ada kelemahannya apa? Dia kasih makanan sudah goyang tasbihnya. Ada 5 ikan ya, hari ini pernah ya ikan kita mancing ada lupa. Ikan yang paling pinggir oleh dia kan nafsu perut tuntutan belok disuruh makan. Berarti apa? Karena dia oleh berarti kan tasbihnya hilang, nggak kusuk ya. Jadi musuh-musuhnya ikan bertasbih tetap kalah kalau dipancing dengan godaan duniawi apa berupa makanan. Nah, kenapa? Karena dia itu tasbihnya putus dari Allah hukum berupa apa? Kena jerat pancing kita. Terus hanya kita pancing, dibelah, mereka mati, ikannya mati, gara-gara tasbihnya putus. Bagi diri ikan merasa berdosa kepada Allah berapa? Karena tasbihnya putus, nuruti usaha perut. Tapi di sisi yang lain, ikan ketika mati kita makan dan kita boleh kita makan. Nah ini, kalau kita makan maka masuk tubuh kita harus meneruskan tasbihnya ikan kepada Allah, meneruskan. Itu namanya sholat fardu. Jadi secara bahasa Arab ada 2 kata artinya wajib. Namanya wajaba, mewajibkan, farodo, mewajibkan. Cuma betul
Tidak. Kalau wajib ini sholat wajib, apa wajib itu harus. Jadi berarti dari yang berbuat disuruh berbuat wajib namanya. Dan kalau fardu adalah keharusan berbuat karena dititipi sesuatu. Makanya dari kata-kata fardu, faradon, lahirlah istilah namanya waris. Apa namanya? Waris itu Faroid itu apa? Faroid itu warisan. Apa warisan itu? Titipan. Berarti oleh Allah karena kita makan ikan, tadi kan bertasbih makan beras makan nasi, berarti nasi tasbihnya beras, tasbihnya tadi titip sama kita, disuruh musim. Kalau kita makan lele, makan mujair, tasbihnya lele titip sama kita, suruh musim namanya fardu. Sholat fardu, sholat yang dikerjakan dari dititipi oleh pihak lain untuk menyampaikan tasbihnya kepada Allah. Jadi kasarnya kalau kita nggak pengen bebas dari tuntutan, ya nggak usah makan, nasi, nggak usah makan ikan, nggak usah minum, karena air itu bertasbih. Pokoknya nggak usah makan apapun di dunia, nggak usah. Baru maaf ya, nggak sholat nggak masalah, itu makan ada di TV, gitu bahasanya, kasar gitu bahasanya. Belum kita tuh makan berarti meneruskan tasbihnya tadi. Ya Rasul, kulu makanan oleh kalian dengan ibadah dari yang baik-baik, selamatkan juga uang malu solikan dan beramalan kebaikan. Kulu disuruh makan, malu disuruh beramal mengerjakan kebaikan. Oh berarti dengan disuruh makan apa makan itu ikut sertakan benda-benda kita makan, ikut sertakan bebek, ayam, ikan, air kita minum, padi, beras, ikut sertakan diajak dalam sholat tahu. Gerak sholat. Mau sholikan, beramal sholikan, contohnya gerak sendiri, amal sholikan, meneruskan gerak sholat tasbihnya. Berarti para nabi, kenapa para nabi kalau makan nggak boleh kenyang? Ini masalahnya. Kalau nabi makanya kenyang, itu berarti nabi tergoda nafsu perut. Makanya Rasul kan berarti sebelum kenyang. Rasul merasa dititipi tasbihnya tadi kepada Allah. Maka nggak menunggangi urusan dia sendiri, makanya berarti sebelum kenyang. Kalau kenyang berarti masalah nafsu, menunggangi berarti. Disuruh kita ya, kita bukan nabi ya. Makan belakang, kita kenyang kemakan, masalah kan bukan nabi. Nabi nggak boleh kenyang. Ini contohnya. Berarti kita tidak sebagai khalifatan. Amal sholat adalah teruskan geraknya ibadahnya hewan-hewan yang kita makan, sayuran yang kita makan. Kita sebagai khalifah bagi mereka. Jadi khalifah harus sebagai jabat suatu kedudukan pemerintah. Enggak, kita individu per orang itu sebagai khalifah bagi yang lain yang kita makan. Air bertasbih. Kalau saya minum ini, apa konsumsinya adalah meneruskan tasbihnya air. Lewat apa? Gerak sholat. Berarti khalifatan kita sekarang berarti bagaimana Tuhannya? Hewan, tumbuhan, benda mati mensosialkan diri kepada Allah, maka bertasbih kepada Allah adalah suatu ucapan tasbihnya, memujinya. Sedangkan manusia itu sebagai media bagi mereka untuk menyampaikan gerak sholat mereka, menyampaikan bacaan mereka kepadanya. Maksud khalifatan bagi dia lain itu media bagi benda-benda sekitar kita. Karena benda itu sesuatu pada Allah, maka mereka bertasbih lewat diri kita. Jadi maksud adalah makhluk pertengahan. Tengah-tengah kita ya dipakai Allah dan dipakai benda-benda lainnya. Kita tengah-tengah, kita media tengah-tengah. Allah di atas, al-insana manusia tengah-tengah, fil ardi dalam bumi. Wahai Daud, Anda itu khalifatan fil ardi. Apa khalifatan? Khalifah bagi Allah untuk mendapat rahmatnya berupa adilnya kepada makhluk bumi. Contohnya Daud, khalifah fil ardi, di luar bumi, khalifah fil ardi. Arahnya dari atas ke bawah. Allah nyuruh insan namanya Daud untuk berbuat adil kepada manusia di bumi. Arahnya dari atas ke bawah. Kalau di bumi khalifah fil ardi.
Sedangkan kita Nabi Adam halnya dibalik, fil ardi khalifatan. Contohnya ada apa fil ardi itu? Wahai Adam, dan ceritakan anak cucunya Adam. Itu khalifah bagi makhluk bumi untuk meneruskan sholatnya atas dunia kepada Allah. Hanya dari bawah ke atas. Makhluk fil ardi nitip kepada kita untuk menyampaikan gerak sholatnya mereka, tasbih mereka kepada Allah. Kita tengah-tengah. Yang sekarang punya jabatan, maka kayak Nabi Daud. Yang sekarang jadi orang sipil, maka kayak Adam. Kita tengah-tengah. Karena kita diciptakan lawan rencana biasanya takwim. Sungguh benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Apa sih takwim? Kalau mayung takwiman, menegakkan atau memfungsikan. Bentuk apa? Bukan bentuk yang fisik secara manusia tidak catat begitu, tapi bentuk yang fungsional, difungsikan Allah sebagai media sosial untuk menebarkan kabar bumi dan difungsikan oleh makhluk bumi sebagai media sosial dengan gerak surat dan tasbihnya kepada Allah. Maka kesimpulannya adalah kita itu relevansi seorang khalifah adalah memfungsikan diri sebagai manusia yang lain untuk sampai kepada Allah. Kita punya akun Facebook, mari lewat Facebook kita berdakwah, ngajak follower untuk kenal Allah. Jangan malah kita berbuat buruk pada mereka. Saya punya akun Instagram, mari kita pakai media ini dari khalifah, agar apa yang kita klik atau apa yang kita kerjakan berkomunikasi itu merasa sebagai khalifah bagi mereka untuk nyampe ngajak mereka sampai kepada Allah, nyampaikan tasbihnya, nyampaikan gerak sholat. Demikian singkat tentang hikmah dari kekhalifatan di awal 30. Semoga kita semua beribadah dan semakin sadar bahwa kita masing-masing sebagai pengganti bagi kalian untuk menyampaikan rasa kenal mereka kepada Allah. Kalau kita mohon maaf, kita akan baca Al-Fatihah.